Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Brand Givan di video pembelajaran. Dalam kesempatan kali ini izinkan saya sharing tentang Jakarta sekarang PPKM level 2. Lalu gimana aturan sekolah tatap muka? Begini aturannya. Oke. Koordinator PPKM Jawa Bali, you know siapa? Pak Luhut Binsar Panjaitan yang terhormat. Memastikan sekolah tatap muka tetap lanjut meski kasus COVID-19 varian Omicron belum surut. Wow, ada apa nih Pak Menteri? Kenapa harus lanjut? Padahal Omicron masih meningkatnya nih, lagi hot-hotnya Omicron. Dengan status Jakarta PPKM level 2, pembelajaran tatap muka atau PTM juga tetap dilanjutkan. Waduh. Beliau menambahkan bahwa pemerintah belum berencana mengevaluasi kebijakan sekolah tatap muka katanya. Nah, ini kita masih belum tahu nih maunya gimana, atau mungkin harus menunggu data dari angka kematian dulu. Karena infonya Omicron ini memang sejenis varian dari COVID, namun tidak begitu berbahaya karena gejalanya yang sudah terinfeksi ya, hanya flu, batuk, seperti itu. Nah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini mengatakan, Pak Luhut tadi ya, Pak Menteri, kebijakan akan berubah jika ada hal luar biasa yang terjadi saat pandemi. Nah, ia menekankan bahwa karena itu saat ini pembelajaran tatap muka tidak di-stop. Ya. Namun, teman-teman, sekarang nih tanggal 27 Januari sudah banyak beberapa sekolah yang menghentikan pertemuan tatap mukanya. Ya karena memang tadi ada kasus luar biasa. Tadi kan kata Pak Menteri akan dilihat lagi jika ada kasus luar biasa. Nah, di beberapa sekolah sudah ada nih kasus luar biasa. Yang tadi yang terinfeksi lah ya, terinfeksi Omicron tadi. Entah itu Omicron atau itu COVID. Tapi sudah ada. Mudah-mudahan datanya tidak sampai meninggal gitu ya. Ya, dan mudah-mudahan cepat pulih juga. Nah, terus gimana nih aturannya? Aturan PPKM yang diinstruksikan oleh Pak Menteri dalam Inmendagri nomor 4 tahun 2022 yang berlaku sampai 31 Januari. Salah satunya menyoalkan kebijakan sekolah tatap muka. Nah, kayak gini aturannya nih ya. Aturan sekolah tatap muka Jakarta PPKM level 2. 1. Pelaksanaan pembelajaran di sekolah dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan surat keputusan bersama 4 menteri. Jadi jadi bisa 2, kamu sekolahnya mau tatap muka ya monggo silakan, atau mau PJJ pembelajaran jarak jauh silakan, tapi dilihat lagi dari situasi di sekolah Bapak Ibu sekarang. Nah, Bapak Ibu guru yang menonton channel saya ini, jika memang di sekolahnya sudah meningkat yang terinfeksi COVID-19 maupun Omicron, ya monggo langsung PJJ aja, jangan terlalu nunggu aturan pemerintah, PTM enggak ya, PJJ enggak ya, langsung PJJ aja, karena bahaya juga untuk keselamatan adik-adik SD, SMP maupun SMA. Nah, yang kedua, PTM kapasitas siswa 100% dengan syarat minimal 80% itu pendidik atau tenaga kependidikan dan 50% warga masyarakat lansia di kabupaten atau kota tersebut sudah divaksinasi dosis 2. Sekolah puyeng nih, harus lihat data warga masyarakat sekitar. Mintanya kemana? Ke kelurahan aja Pak, minta ke lurah atau minta ke kecamatan. Apakah sudah 50% yang divaksin di lingkungan Bapak Ibu sekalian? Karena saya yakin yang nonton ini bukan hanya di Jakarta, tapi di Malang, di Medan, bahkan sampai ke Papua dan Kalimantan serta Sulawesi, pasti beda-beda kan implementasi kebijakan dari pemerintah. Walaupun mirip-mirip, tapi kadang ada yang terlambat gitu kan ya, terkadang ada yang beda-beda sedikit lah. Namun apapun itu, coba dicek berapa data warga masyarakat yang sudah divaksinasi di lingkungan sekolah tersebut supaya bisa melakukan PTM 100%. Nah,
Siswa melakukan sekolah tatap muka setiap hari itu boleh, asal tadi ya syaratnya yang saya bacakan nomor 2. Jumlah peserta didik 100% dari kapasitas ruang kelas. Asal tadi yang saya bilang nomor 2 tadi. Durasi belajar paling banyak itu 6 jam per hari. Masuk jam 7, pulang jam 8, 9, 10, 11, 12, jam 1. Masuk jam 7, pulang jam 1. Maksimal. Materi pembelajaran meliputi materi esensial yang dipilih satuan pendidikan. Kan biasanya ada materi-materi yang banyak gitu ya. Ada tuh sekolah yang dari pagi sampai sore pulangnya. Nah, ini dipilih aja materinya yang esensial tadi kata Pak Luhut. Materi non-esensial dapat diberikan melalui PJJ atau penugasan terstruktur dengan e-learning. Jadi yang hanya esensial saja. Kemudian PTM kapasitas 50% dengan syarat 50-80% pendidik atau tenaga kependidikan dan 40-50% warga masyarakat lansia di kabupaten atau kota tersebut sudah divaksinasi dosis 2. Ini kalau yang PTM-nya boleh 50% gitu ya. Nah, seperti apa? Siswa melakukan sekolah tatap muka bergantian setiap hari. Ya, karena 50% kan. Misal satu kelas ada 20, ya berarti 10-10. 10 hari A, 10 hari B, seperti itu. Jumlah peserta didik 50% dari kapasitas ruang kelas, sudah pasti. Durasi belajarnya sama ya, maksimal 6 jam per hari. Jangan sampai lebih. Materi pembelajaran juga sama, hanya materi esensial saja. Yang materi non-esensial bisa by e-learning lah ya, seperti itu. Yang ketiga, PTM kapasitas siswa 50%. Yang kedua, dengan syarat vaksinasi dosis 2 pada pendidik atau tenaga kependidikan kurang dari 50%. Jadi kalau misalnya masih belum 50% vaksinasi, terutama yang di daerah-daerah nih ya, sekolahnya, ya boleh tetap PTM kapasitas siswa 50%. Namun ada syaratnya, siswa melakukan sekolah tatap muka bergantian setiap hari. Jumlah peserta didik 50% dari ruang kelas. Durasi belajar paling banyak 4 jam. Jangan lama-lama, karena tadi yang belum vaksin masih kurang dari 50%. Kalau materi yang diajarkan ya sama ya, materi esensial. Dan yang non-esensial bisa e-learning. Dengan demikian, aturan sekolah tatap muka untuk Jakarta PPKM level 2 masih sama dengan yang berlaku sejak awal PTM 100%. Nah, teman-teman, jadi jangan terlalu terlalu kemakan hoax bahwa kita akan belajar full di rumah lagi. Ya, kita lihat aturannya dulu. Nah, kecuali tadi karena ini aturannya sampai 31 Januari ya kita ikuti dulu. Kecuali tadi ya jika memang ada kasus luar biasa yang tadi Pak Menteri sampaikan, Pak Luhut. Kasus luar biasa ya berarti ya silakan PJJ. Jadi pemerintah pun juga pasti punya pandangan-pandangan ke depan dan pikiran-pikiran ke depan terkait pertimbangan kesehatan, pendidikan, keselamatan dan segala macamnya lah ya. Jadi monggo monggo diikuti aturan yang berlaku. So, teman-teman semua, sahabat-sahabat SD, SMP, SMA yang menonton channel saya, yuk semangat belajarnya, mau belajarnya online atau belajarnya offline, tetap harus fokus. Tetap harus semangat. Pak, gimana kalau saya belajar online, saya nggak punya kuota? Mudah-mudahan bantuan dari pemerintah cepat cair. Yang bahaya adalah, ini terjadi juga sih, Pak, saya belajarnya online, tapi saya nggak punya handphone. Aduh, harusnya berkirim surat lah ke bupati atau gubernur tempat kamu tinggal. Kirim surat, minta bantuan gitu. Bantuan nggak cuma bantuan kuota. Ya kita dikasih kuota tapi nggak punya handphone, gimana? Makanya gitu kan ya. Atau laptop atau apapun itulah alat yang bisa dilakukan untuk PJJ. Gitu ya. Tetap semangat adik-adik semua SD, SMP, SMA, dan yang kuliah gimana? Sama. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.